Halo, gua artis pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel gua Setia Hadi Swasikunto. Gua udah ketemu sama orang yang fenomenal nih. Fenomenal itu Abah Nandang. Ya, Abah Nandang ini pembimbing dari salah satu tour and travel haji dan umroh yang jadwalnya padat banget ya, Pak ya. Luar biasa. Jadwalnya padat ya, Pak ya. Luar biasa. Luar biasa. Betul. Satu bulan 2 kali Abah berangkat. 1 bulan 2 kali. 2 kali. Nah itu wah luar biasa. Kakinya tuh dari besi. Travel Kiblatur teh ada. Jadi ya sebulan 2 kali, Pak ya. 2 kali. Berangkat, Betul. sebulan 2 kali. Terus kalau itu nggak capek, Bah? Ya. Buat Abah itu capek, tapi buat Abah pantang menyerah, tak kenal lelah. Itulah hikmah kepada umat. Ya. Hikmat kepada umat itu pantang menyerah, tak kenal lelah. Artinya kita bisa melaksanakan sebuah khidmat yang sungguh sangat luar biasa. Itu ada sentuhan-sentuhan ruhaniyah yang memberikan keteladanan, semangat yang membara, dan jamaah Abah itu termasuk misalkan anak-anak muda, ya, anak-anak muda itu ya harus ibadah ke tanah suci itu harus memiliki nilai tambah, karena oleh-oleh yang dibawa dari sana itu luar biasa. Harus dibawa oleh-oleh ke sini lebih semangat lagi untuk ibadah. Itu apa? Bah, oleh-oleh buat ada hadisnya nggak sih, Bah, yang mewajibkan ke tanah suci beberapa kali beberapa hari sekali gitu? Iya. Ada nggak Jadi hadisnya tuh, Bah? di dalam syar'i itu untuk haji cukup 1 kali, marrah wahidah. Dan untuk umroh ya boleh 1, 2, 3 kali. Nabi yang mulia 4 kali. Nabi Muhammad SAW hajinya 1 kali, umrohnya 4 kali ya. Seumur hidup. Seumur hidup. Kan hajinya itu haji yang pertama dan terakhir. Tapi kalau kita bagaimana nih? Kalau sampai berulang kali, teman-teman dari grup Harley ingin berulang kali, boleh. Boleh. Ya, sebulan sekali ya. Iya, setahun sekali boleh. Kenapa? Karena itu hak ibadah dengan Allah. Kita bisa menikmati cuma Allah melalui ibadah yang luar biasa. Karena perjalanan umroh ini sangat menyentuh terhadap qalbun kita. Iya. Jadi dibolehkan lah, Bah ya. Boleh. Untuk itu. Boleh. Nah, itu resepnya apa, Bah? Abah kan jadi gua tuh udah pernah berapa kali ya? 3 kali bareng Abah, apa 2 kali ya? Bareng Abah tuh 3 kali ya. dalam seumur hidup gue itu belum pernah cium hajar aswad, baru sama Abah Nandang gue cium hajar aswad. Selalu kecup hajar aswad. Selalu kecup hajar aswad, subhanallah. Makanya kecup hajar aswad di tengah keramaian di tengah kan. keramaian dan bisa 2 rombongan dikecupkan, maksudnya dibantu dikecupkan sama Abah ya, Bah. Iya, tuh. Luar biasa lah. Jadi buat teman-teman yang mau umroh tuh cari Abah Nandang. Namanya Abah Nandang. Nama Abah Nandang apa sih? Iya. Abah Nandang aja. Abah Nandang, cari Abah Nandang kalau mau dapat fasilitas privilege yang paling besar di Insyaallah tanah suci ya, Pak. Insyaallah. Tapi mungkin ini harus ada penjelasan terlebih dahulu. Abah tepat tanggal 27 Februari begitu landing, langsung Abah dapat telepon dari direktur Travel Kiblatur, Bapak Haji Wawan El Misbah, dan menyampaikan, Bah sudah landing, baru saja landing Pak Direktur. Nah inilah Bah, visa sekarang ditutup dan ada sekira 1.500 bahkan sampai 2.000-an lah di lantai atas. Kita kan di bawah ya, di bandara itu, ya di Terminal 3 itu. Di sana mereka tidak jadi berangkat per tanggal 27 Februari. Ya. Sampai sekarang ini jam 10. Iya, inilah faktor apa yang menyebabkan
untuk off dulu. Ya inilah pandemi COVID-19 ini, gitu kan. Nah sampai saat ini umroh itu belum tentu dibuka bulan apa. Yang jelas bahwa haji saja hanya belum ketuk palu ya. Ini haji aja tidak akan jadi berangkat tahun ini. Kemungkinan Kenapa? nggak akan ada haji. Kemungkinan haji untuk tahun ini bisa off, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas, contoh yang real, ketika panitia dari Kementerian Agama Republik Indonesia mau membayarkan untuk hotel, untuk membayar catering, untuk DP-nya itu ditolak. Jangan dulu lah, biar nanti dulu. Itu berarti kerugian yang udah daftar beberapa. Kalau kerugian tidak, karena uang itu akan dikembalikan. Ya. Tapi mungkin dia uang diem di situ ya. Ya, yang jelas untuk travel kiblatur uang jamaah itu ada di penerbangan dan ada juga di hotel. Di penerbangan itu lebih sekira 19 miliar ya. 19 miliar ya. Sekira 19 miliar. Kemarin Abah baru ngobrol-ngobrol dengan direktur kiblatur di hotel, gitu kan? Itu ujian yang maha dahsyat ya. Ketika jamaah minta refund, hal yang logis loh. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin 6 bulan kemudian akan berubah dari kelas menengah itu menjadi fakir miskin, jangan salah. Oh iya pasti. Ini jangan salah. Kita kesulitan sementara kita udah PSBB sekarang. Lockdown untuk di Bandung udah zona merah gitu kan. Sementara sudah banyak hari ini, tadi pagi aja sampai orang yang menjadi karena tidak punya beras. Abah nggak punya beras, bah. Tenang Bu, saya kirim, saya gosen aja ya. Sampai begitu. Yes. Karena sekarang nggak ada penghasilan, terus daya beli harga mahal, nggak punya penghasilan. Mau makan dari mana coba? Udah banyak sebenarnya yang nggak bisa makan tuh, Bang. Betul. Karena udah sebulan ininya ya, Sekarang itu sudah 2 bulan ya. Sudah 2 bulan masuk ke 3 bulan ya. Kalau sampai 6 bulan tuh kebayang. Nah, oleh karena itu tentu ada akidah, ada keimanan. Ya. Saat pandemi COVID-19 ini masuk ke Indonesia, orang itu heboh sampai kadang berlebihan kita menyikapinya. Tapi upaya pemerintah ini dengan protokol yang ada sekarang sudah berusaha bagaimana untuk menutup dari keramaian, berkumpul, ya, kemudian jarak dijaga. Masjid-masjid di Bandung aja sekarang sudah hampir 99% kosong, digunakan untuk tarawih, jelas tidak ada. Sekarang di rumah masing-masing, ya kan? Tapi Abah yakin bahwa di sini kita harus meyakini benar bahwa bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkahan. 10 hari pertama Allah menebarkan kasih sayangnya, 10 malam di pertengahan Allah menebarkan ampunannya, dan 10 malam terakhir ini yang perlu kita garis bawahi. Di situ Allah menurunkan para malaikat yang disebut pada malam Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan malam yang penuh dengan kemuliaan. Ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Apa sih yang dimaksud dengan malam kemuliaan itu? Yakni yang dimaksud dengan malam yang penuh dengan kemuliaan itu adalah khairum min alfi syahr. Malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ya. Jadi para malaikat itu diturunkan ya ke muka bumi ini. Jutaan malaikat dikomandani oleh seorang Jibril. Untuk apa? Untuk menyelesaikan persoalan, berbagai persoalan. Maka dalam hal ini tesis Abah menegaskan bahwa corona ini akan dicabut oleh Allah, oleh yang Maha Penciptanya di bulan Ramadan ini ya. Di bulan Ramadan ini akan diangkat oleh Allah, dicabut oleh Allah. Karena apa? Karena ketaatan, kepatuhan kita di dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Tapi kalau ternyata virus corona ini masih tetap ada sebulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan, inilah kita harus bertanya dan mempertanyakan sikap keberagamaan kita. Kekuatan keimanan, kekuatan doa kita, kekuatan persimpuhan kita, gitu ya. Karena bulan Ramadan ini membaca 1 ayat saja sama dengan menghatamkan Al-Quran di bulan
di luar bulan suci Ramadan. Satu ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sama dengan kata Nabi, sama dengan menghatamkan 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat Al-Quran. Oh, jadi pahalanya berlipat. Oh, luar biasa. Oleh karena itu hanya bisa dijawab dengan iman. Nah. Ini takdir dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya itu keimanan, kuatin, karena emang kondisinya lagi kayak gini, kondisinya lagi kurang baik, terus corona kita susah makan ya Bah ya. Orang-orang pada susah makan. Nah, jadi ya kuatin iman, kita nggak tahu sampai kapan. Makanya ini gue mau tanya sebenarnya sama Abah tuh, kalau si Mekah ini umroh ditutup sampai selama ini, kalau ada info nggak dari Madinah atau Mekah kenapa ditutupnya sampai selama ini, Bah? Apa masih wabahnya tuh masih menjalar di sana? Karena di sana beritanya juga nggak terlalu ini ya. Jadi mereka pemerintahnya juga tegas cepat gitu. Betul. Pertama, pemerintah Arab Saudi tidak mau mengambil resiko. Ingin bahwa Haramain ini, dua tempat suci ini steril. Ya. Oleh karena itu begitu saat virus corona masuk ke Arab Saudi, maka di sini akan sangat membahayakan. Kenapa? Karena seluruh umat manusia seantero dunia masuk melalui umroh dan haji ke tanah suci. Oleh karena itu upaya mereka adalah menutup rapat-rapat Nabawi, menutup rapat-rapat Masjidil Haram. Kecuali sekarang aja pas saat Ramadan ini melaksanakan sholat tarawih di dalam itu hanya beberapa saja cleaning service Masjidil Haram dan beberapa imam besar, beberapa jamaah bisa dihitung jari berapa di depan Ka'bah itu sedikit saja. Jadi bocoran dari Abah nih, kemungkinan haji itu nggak, tapi belum ketok palu nih ya. Ini kemungkinan haji itu mungkin tiadakan buat saat ini. Nah, jadi ya mudah-mudahan lah ada solusinya gitu. Nah, ada pertanyaan yang kedua nih, Bah. Pertanyaan yang kedua tuh, kalau misalnya ini haji nggak ada, terus umroh juga sama, umroh juga nggak ada, sampai batas waktu sampai batas waktu yang kita nggak tahu. Ini ada dampaknya nggak sih buat kondisi kestabilitasan dunia nih? Katanya kan Ka'bah tuh porosnya dunia ya, Bah ya. Betul. Ya kan? Nah, katanya sih baca. Nah, itu ada nggak dampaknya buat kestabilan dunia? Ya, inilah yang Abah amati. Pertama, situasi dan kondisi adanya pemberhentian umroh bahkan haji akan di cancel dulu pada tahun ini. Kenapa Abah mengambil kesimpulan seperti ini? Karena itu tadi Kementerian Agama akan menyelesaikan DP untuk transportasi, untuk hotel, untuk konsumsi untuk makan itu dilarang dulu oleh pemerintah Arab Saudi. Jangan dulu, nanti aja. Yang kedua, bahwa informasi yang pembenarannya bisa dipertanggungjawabkan, para petugas non-kloter itu sudah dipulangkan dari sana. Jadi informasinya semua petugas dari semua itu sudah travel, termasuk kiblatur udah pulangkan. Kan ada petugas dari Kementerian Agama kalau ini kalau hajian itu Nah, sementara walaupun belum ketuk palu, jelas bahwa jamaah yang akan diberangkatkan tahun ini tidak akan mengalami kerugian, tidak, karena uang yang pelunasan itu akan dikembalikan dulu pelunasan itu akan dikembalikan dulu. Sementara haji khusus juga akan dikembalikan dulu oleh pemerintah, karena keuangan haji khusus pun sama di pemerintah gitu Kenapa hal ini terjadi? Karena pemerintah Arab Saudi itu tadi ingin menjaga sterilitas, ingin memutus rantai dari virus ini penularan virus corona ini. Cuman ada, kalau dari segi keilmuan agama gitu ya, Bah, atau misalnya ini ada pengaruhnya nggak nanti ke kestabilan dunia ini? Ini akan terjadi hal terhadap kestabilan. Kenapa? Kestabilan dunia. Konon katanya
ahli geologi dan geofisika itu menemukan bahwa perputaran bumi ini sudah berkurang 0,0 sekian detik itu ya. Perputaran itu ahli apa kalau ini ya? Timer teknologi. Iya. Walau alam bisawab. Yang jelas informasi ini bisa dipertanggungjawabkan karena Abah mendapatkan informasi dari Profesor Dr. Deddy Mulyasana. Dan ketika sekarang ini akan berakibat kepada hal-hal yang keseimbangan dunia, keseimbangan bumi akan terjadi, bahkan yang dalam tempo dekat ini akan terjadi, naudzubillah ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi dengan adanya panggilan perut yang tidak terpenuhi akan terlahir kejahatan-kejahatan yang merajalela. Chaos. Akan terjadi chaos. Kenapa? Kenapa ini terjadi? Karena orang, betul yang disebutkan oleh Nabi, waspadalah untuk dua urusan. Satu urusan perut, yang kedua urusan sejengkal di bawah perut. Ini akan menghancurkan dunia. Iya, itu maksudnya syahwat. Nafsu syahwat. Dan ketika orang kelaparan, ini yang akan membahayakan gitu ya. Karena ini baru 2 bulan saja, berjalan 3 bulan. Kalau ini sampai 6 bulan, bahkan kalau sampai akhir tahun, ini sudah orang merasakan sesuatu kegalauan, gundah gulana di tengah-tengah masyarakat karena banyak orang kelaparan ini. Betul. Ya, betul. Banyak orang kelaparan. Sekarang untuk keluar saja kita super hati-hati. Iya, super hati-hati. Kita untuk bersilaturahim susah. Pengajian sekarang hanya melalui Zoom meeting. Ya. Kita rapat-rapat sudah hanya di rumah. Sementara kan punten anak-anak muda mungkin akan lebih paham atau kurang paham. Nggak tahu nih Abah ya, bahwa di rumah itu kan istilahnya dapur harus ngebul, harus sahur, harus buka saum, harus ngolak gitu kan. Bulan puasa kebayang konsumsinya lebih banyak. Betul. Di bulan suci Ramadan kita banyak pemandangan-pemandangan di pinggir jalan, kolak lah. Apalah sekarang udah nggak ada sekarang. Nggak ada, simpe aja sekarang. Yang jualan kolak di mana, yang jualan channel di mana, nggak ada sekarang ini. Waduh. Nah ini kalau di sejarah kan nanti kemungkinan sholat id juga nggak akan ada. Iya. Betul. Ya kan? Betul. Nah, sholat id nggak akan ada. Terus, nah itu dalam sejarah Nabi Muhammad sampai sekarang tuh gimana, Bab? Pernah nggak kejadian kayak gini? Sholat id sampai nggak ada, tarawih sampai dikunci, sampai kejadian wabah atau taun ini memang beraneka ragam. Dari zaman terdahulu sampai sekarang ini lebih kurang sekira 40 kali terjadi kejadian. Dan ketika dekade tahun 80-an itu meningitis kan, meningitis ya. Pokoknya ini konon terjadi wabah ini terjadi setiap 100 tahun sekali. Jadi setiap 100 tahun terjadi wabah ini. Nah sekarang nih wabah sekarang adalah COVID-19. Ini akan terulang kembali dengan wabah tersendiri di 100 tahun yang akan datang. Karena 40 kali yang ditemukan sejak dahulu kala, apakah itu dengan wabah suatu penyakit, apakah dengan sebuah pertempuran. Bahkan ketika Rasulullah berangkat dengan para sahabat dari Madinah untuk melaksanakan ibadah umrah ke Mekah, itu dijegal di Hudaybiyah. Dan itu pun Masjidil Haram dikosongkan. Dikosongkan juga. Dikosongkan karena khawatir ada sesuatu yang tapi nggak pernah sholat id kan. Nah, sedangkan untuk prosesi sholat tarawih gitu ya, sepanjang sejarah ya memang sholat id, kalau tarawih sholat id ya baru kali ini ya yang sampai makanya terjadi. Di sejarah dulu pernah nggak sih Bah? Ya, Nabi Muhammad nggak sholat id. Ini kemungkinan nggak mungkin. Sepanjang yang Abah tahu dalam sejarah dan dalam beberapa riwayat, Nabi itu senantiasa menganjurkan jamaahnya untuk menunaikan sholat id ke lapangan. Belum Abah menemukan, wallahu a'lam bishawab, Abah belum menemukan bahwa atau menyimak dalam sejarah bahwa Nabi berhenti suatu kali untuk tidak id. Nah ini misalnya. Mungkin kalau ada yang menemukan riwayat lain, mohon mafhum juga ke Abah diinformasikan. Komen juga lah ke Abah. Tapi sepanjang yang Abah tahu itu belum pernah terjadi bahwa Idul Fitri itu harus berhenti, ya kan?
Tetap Rasulullah sampai menyatakan siapa yang sedang haid pergi untuk ke Id sholat, bukan untuk sholat, untuk ikut membahanakan takbir Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar walillahil hamd, dibahanakan bahkan wanita yang tidak sholat sekalipun untuk pergi ke lapangan. Itulah syiar Islam. Nah itu kan berarti bertentangan dengan betul nggak? Sampai saat ini bertentangan. Sebenarnya ketika MUI memberikan sebuah statement poin 4 dan poin 5 khusus untuk zona wilayah hijau itu masih boleh terkendali, boleh melaksanakan sholat berjamaah dan sholat tarawih, bahkan Idul Fitri. Ini juga anjuran dari MUI, dari MUI. Tapi sekali lagi, suatu kondisi yang sudah membawa kepada suasana iklim yang diciptakan sedemikian rupa untuk memutus rantai penularan virus corona ini, maka ditetapkanlah untuk tidak berkumpul dalam jumlah lebih dari 5 orang, tidak berkumpul dalam sebuah kerumunan orang, tidak ada kontak gitu kan, yang berdekatan, itu harus ada jarak. Nah ini menjadi sesuatu yang penting untuk digarisbawahi. Ya pemerintah juga karena sayangkan terhadap kita gitu ya, walaupun ya memang dalam hal ini harus terpadu dengan para alim ulama, di mana alim ulama itu harus menegaskan bagaimana kondisi masjid itu suci dan bersih. Barang siapa yang berada di masjid ketika Allah menurunkan sebuah penyakit, maka Allah tidak akan mengizinkan penyakit itu turun atau masuk ke masjid, dan akan terjaga orang yang berada di masjid. Masjid itu tempat yang betul super aman. Berarti sebetulnya virus nggak akan masuk ke masjid dong? Tidak akan masuk, tidak akan masuk, Kak. Iya kan? Tidak akan masuk karena masjid itu ya tempat yang suci, ya. Masabatnya itu ke Masjidil Haram, ya. Masjid itu masabatnya ke Masjidil Haram, ke Baitullah, begitu kan? Ya. Bentar ya, Bang. Siap. Nah, terus ya, oke. Jadi tadi tuh penjelasan dari Abah tentang Id wajib, cuman ya itu sunat hukumnya. Iya sunat, cuman dia Nabi Muhammad belum pernah muakadah ya. Pernah, sangat dianjurkan. Belum pernah melakukan belum pernah tidak datang untuk tidak menjalankan sholat Id. Nah, mungkin tahun ini pertama dalam sejarah ya, Bang. Iya, pertama dalam sejarah tahun ini kita mengalami hal yang tidak diharapkan ya. Nah, ya oke. Jadi gitu tuh ceritanya dari Abah Nendang. Paling gue mau nanya tentang kiat-kiatnya, Bah. Iya. Buat Abah nih dalam menjaga kondisi yang Abah tuh fit banget ya. Ini mau mati bentar gitu. Abah tuh fit banget. Terus bisa 1 bulan 2 kali. Betul. Ya kan? Iya. Untuk berangkat umroh. Nah, kiat-kiatnya itu apa tuh, Bah? Kira-kira, Ya. Bah? Ada 3 yang Abah pegang. Kiat-kiat kita senantiasa terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ikhlas, tawakal, dan cinta. Ikhlas itu menggantungkan diri hanya kepada Allah. Allahus Samad, in ajriya illa 'ala Allah, ya. Yang kedua tawakal. Tawakal itu berserah diri kepada Allah setelah kita berikhtiar, ya. Yang ketiga cinta. Kalau ketiga itu sudah memadu menjadi satu kesatuan, insya Allah khidmat kepada umat itu menjadi bagian yang sangat indah dan menyenangkan. Suatu malam Abah baru mengantarkan ke Cuk Hajar Aswad, ya dapat sekira 20 sampai 30 orang. Baru aja 1:30 nyampe di hotel. Aduh, abdi kakantun ketinggalan nih, ada 5 orang. Walaupun terasa bagaimana kita capek, kita tak pernah Abah menolak permintaan jamaah. Iya, betul. Kenapa? Karena di situ ada kiat ikhlas, ada kiat tawakal, dan ada kiat cinta. Ya, ikhlas semata-mata mengharapkan keridhaan Allah, tawakal berusaha, berikhtiar, kemudian ujung dari sebuah proses itu idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah berikhtiar, serahkanlah kepada Allah. Ya, dan yang ketiga itu cinta, mahabbah. Karena kecintaan kita untuk melayani para tetamu Allah, maka apapun yang dapat kita lakukan, laksanakanlah secara maksimum. Gitu. Oke, jadi kiat-kiatnya ya ikhlas,
tawakal dan cinta, terhadap pekerjaan itu, dan hikmat terhadap umat. Iya Bah ya, Abah selalu sampaikan itu tuh, hikmat terhadap umat. Jadi mau jam berapa aja tuh kalau mau umroh, kita lagi umroh tuh di perjalanan jam 12 kita gedor, kalau telepon Abah tuh selalu ngedampingin kita loh. Insya Allah. Jadi ya inilah makanya kenapa gua mau review mau wawancara bareng Abah Nandang, karena ya ini inspiratif dan spesial banget Abah ini nih. Orang mungkin banyak yang belum tahu, tapi kebanyakan kalau yang udah berangkat umroh tuh pasti tahu Abah Nandang dan cari gitu, karena memang kebanyakan orang yang belum tahu yang mau umroh gitu ya, apa tuh travelnya apa ya Bah ya, mereka belum tahu. Nah yang gue referensiin nih sebenarnya Abah Nandang, karena gue udah 3 kali umroh berangkat sama Abah Nandang. Hikmatnya itu pelayanannya luar biasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan ya jadi nggak ada kiat-kiat lagi Bah, apa yang mau disampaikan selanjutnya buat teman-teman kita nih, teman-teman yang akan melaksanakan ibadah umroh. Jangan sekali-kali ibadah umroh itu dinyatakan hanya jalan-jalan, jangan. Ibadah umroh itu ibadah. Ketika kiat itu sudah maneh istilahnya itu bersemayam dalam hati kita, maka niat itu akan tetap lurus. Yuslim wajhahu ilallah, berserah diri kepada Allah, wa huwa muhsin, siap beribadah dengan karya amal saleh, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, berpegang kepada garis-garis yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijalankan napak tilas oleh para nabi dan rasul. Gitu. Jadi pesannya begitu. Jadi umroh tuh bukan sekedar main ya Bah. Betul. Jadi jangan foto selfie gitu. Ibadah yang benar. Ibadah yang benar. Kecil Hajar Aswad, sholat di Hijir Ismail, terus usahain ke Rudoh ya. Iya Bah ya. Betul. Jadi manfaatin kalau misalnya lu umroh ke sana. Terus di bulan puasa ini mudah-mudahan kita kuat, iman kita kuat, tegar ngejalanin kondisi ini. Nah jangan lupa kalau misalnya mau umroh, gue saranin, ini yang paling gue saranin, cari namanya Abah Nandang di Kiblatur. Nah itu pasti, atau misalnya mau tanya-tanya tentang wejangan-wejangan dari Abah yang malang melintang ke Mekah, ke Haramain untuk menggapai kemabruran Nah bisa komen di kolom gua. Nanti gue kasih kontak personnya Abah Nandang, siap DM ya gitu. Jadi mudah-mudahan channel gue ini manfaat. Sekian aja ya video dari kita ya Bah ya. Siap, baik. Mudah-mudahan channel gue bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.